Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Putrisari, NIM 1191242. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5 kelas B. Siang hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Peradilan Agama. Saya dari pemateri kelompok 3 akan bahas tentang surat-surat di bidang kepengacaraan perdata di peradilan agama. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama tentang gugatan atau permohonan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan dan gugatan. Permohonan adalah suatu surat yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap satu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Nah, kemudian apa itu gugatan? Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa kepada pengadilan agama yang berwenang yang memutuskan tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Nah, jadi di sini permohonan gugatan ini memuat tentang tuntutan hak perdata, namun perbedaannya terletak pada adanya unsur sengketa ataupun tidak. Jika permohonan mengandung tuntutan hak yang bukan suatu persengketaan, maka gugatan tersebut berlaku sebaliknya. Baik, sekarang masuk ke pembahasan kedua tentang akte perdamaian. Apa akte yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Nah, apabila kedua pihak yang bersengketaan berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian itu disebut akte perdamaian. Seperti yang diterangkan pada pasal 130 HIR menyatakan bahwa akte perdamaian adalah akte yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan, yaitu di depan hakim. Nah, adapun kekuatan hukum pada akte perdamaian yang dituangkan dan dalam keputusan pengadilan memiliki 3 kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Dan kekuatannya ini disamakan dengan putusan yang berkenaan hukum tetapi mempunyai kekuatan eksekutorial. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu surat jawaban gugatan dengan eksepsi dan rekonvensi. Dan sebelumnya kita harus mengetahui apa itu eksepsi. Eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap penggugat yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu. Nah, kemudian masuk ke pembahasan tentang rekonvensi. Pada pasal 130 HIR mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai penggugat, balasan terhadap penggugat yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Nah, bisa kalian pahami kan dengan apa yang telah saya jelaskan tentang yang membahas apa itu eksepsi dan rekonvensi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu replik dan duplik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu replik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respon penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat. Nah, bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan replik. Replik penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat atau boleh jadi penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian duplik. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat dalam duplikatnya
mungkin membenarkan dalil yang diajukan penggugat dalam replikannya, dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan oleh penggugat. Nah, tahapan replik dan duplik ini dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara penggugat dengan tergugat, atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dengan tergugat, atau tidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab menjawab ini apabila majelis hakim menilai bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan oleh tergugat hanya mengulang-ulang dalil yang telah pernah dikemukakan di saat sidang. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu surat pembuktian. Nah, sebelumnya apa itu pembuktian? Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memerintahkan bukti, melakukan suatu kebenaran, atau melaksanakan, atau menambahkan, menyisakan, dan meyakinkan. Nah, kemudian masuk ke dalam apa itu pembuktian dalam perkara perdata, yaitu upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Nah, kebenaran formil ini didasarkan pada formalitas hukum, sehingga akte autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sesempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan perkara selain berdasarkan alat bukti otentik yang dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, masuk ke pembahasan terakhir tentang surat putusan. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu produk pengadilan agama, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Nah, putusan yang tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Nah, baik, terima kasih buat teman-teman yang udah senantiasa menonton video dari para pemateri dan kesabarannya, kesetiaan kalian dari awal materi menjelaskan. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.